Hai, kita masih melanjutkan pada pembuatan slide ya. Jadi kalian login, kemudian kita kunjungi lagi menu slide. Nah, di sini kita sudah berhasil menambah dan menghapusnya. Sekarang kita akan membuat tombol ubah ini menjadi berfungsi ya. Kalau saya klik sekarang dia masih error ya. Jadi untuk ubahnya kalian bisa copy dari tambah ya. Di file tambah kalian pilih file, kemudian save as, terubah jadi ubah, dan enter, Ctrl B, dan refresh. Nah, sudah muncul. Oh, ini kalau ditambah kayaknya ada yang harus saya rubah ya. Di halaman tambah jangan gunakan no profile ya. Ini untuk upload user, foto default user ya. Ctrl B, coba kita ke halaman tambah. Ini bukan no profile, tapi kita gunakan foto yang kedua. Nama gambarnya itu adalah no image .jpg. Ini di halaman tambah ya. Jadi kalau halaman tambah saya refresh ya, no image ya, cancel, kita kembali ke halaman ubah, Ctrl B. Untuk halaman ubah kita harus mengambil ID-nya ya, berdasarkan ID yang dikirim melalui parameter di URL. Ini sudah pernah kita buat, itu ada di halaman user, kemudian ubah. Kalian bisa copy ini 2 baris, kemudian kita paste di bagian atas. Ctrl B di sini. Untuk usernya kalian blok, kita rubah jadi slide, kemudian di save. Selanjutnya untuk gambar, kalau user tidak mengupload foto, berarti tidak mengupload gambar ya, berarti kita kirim gambar lama. Ini bisa kita ganti jadi $gambar. Tapi ini bukan $user ya, $slide. Kemudian query-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalian bisa copy dari halaman user, kita ganti nih. Yang pertama itu judul ya, judul, oh ini user ya, slide, judul, kemudian deskripsi, berikutnya tombol, link, urutan. Ini kalian alt shift bawah ya, karena kurang satu. Ini jangan lupa pakai koma, tapi yang terakhir tidak pakai koma ya. Gambar, ini bukan ID user tapi ID slide, kemudian di save. Data berhasil diubah. Kemudian ini harus dikirim parameternya ya. Ini kalian bisa copy dari sini. Admin slide, ubah, kemudian dikirim parameter ya. Halaman ubah slide. Kemudian di sini langsung saja kita cetak fotonya, tidak perlu kita cetak seperti di halaman user ya, karena user itu fotonya tadi tidak wajib, makanya kita buat kondisi. Tapi kalau di halaman slide fotonya dia wajib ya. Kita sudah pernah cetak ya,
di halaman indeks LTZ. Nah, ini linknya, kita bisa copy ya, kita copy satu baris. Copy saja linknya ya, karena ada kelasnya. Ctrl B, kita ganti di halaman Ubaya. Base URL ini bukan row ya, tapi slide. Kemudian di save. Kalau kita refresh, nah, gambarnya sudah muncul ya. Sekarang tinggal kita isi untuk inputan lainnya. Jadi judul di sini tambahkan value phpe, kontrol spasi, kemudian di tab $slide, kemudian judul. Berikutnya deskripsi, karena dia text area, jangan pakai value, cukup ambil saja isinya. Kita paste di antara text area. Ini bukan judul tapi deskripsi. Kalau tombol kalian copy langsung dari value-nya juga ya. Simpan di setelah required. Ini tombol ya. Dan copy lagi. Ini link. Kita copy lagi satu kali. Ini urutannya. Admin slide cancel ya, sudah benar ya. Kita refresh, misalkan kita ganti judulnya jadi PMB Unitama, kita submit ya, sudah berubah ya PMB Unitama. Kalau kita ganti fotonya, ini yang 400 KB, kita kembalikan jadi PNG ya, submit ya. Fotonya juga sudah, ini gambarnya sama ya. Kita kembalikan gambarnya ya, supaya ketiga gambarnya itu berbeda ya, tidak ada error ya. Kita sudah mengganti foto, mengganti juga datanya, dan tidak ada error. Sekarang tinggal kita ganti di halaman depannya, di halaman beranda. Ctrl B, ini bisa ditutup. Tapi di halaman slide index, kalian ke atas, kalian copy ini satu baris ya. Kita cari halaman beranda itu berarti index.php. Scroll ke atas, dia berada di dalam hero section. Ini slide, ini kalian bisa minimize ya. Ini juga di minimize. Sini kita komentari slide, enter, and slide, dan di save. Kita buka LTZ. Ini ada 3 ya, 3 item, 1, 2, 3. Kalau untuk ini arah panah ya, arah panah back dan next, ini jangan kalian gangguin. Cukup yang kita edit di bagian sini. Kemudian yang slide paling pertama muncul itu yang ada kelas aktif ya. Jadi kita akan buat kondisi supaya kelas aktif ini hanya tercetak satu kali. Karena kalau kita lakukan pengulangan, kalau semuanya aktif, nanti bakalan terjadi trouble ya. Kalian paste di sini. Tapi ini order by, bukan berdasarkan ID slide. Karena tadi kita punya urutannya, berdasarkan urutan. Kemudian supaya urutannya itu mulai dari 1, ascending, dari kecil sampai besar. Kemudian PHP tab for each $, slide as $row, titik 2.
jangan lupa langsung ditutup ya. PHP tab and for it's, dan di save. Sekarang kita buat kondisi di sini supaya aktif ini hanya satu kali tercetak. Kalian buka tag PHP lagi, $i sama dengan 1. Ini kalian cut, buka PHP, kontrol spasi, tab. Kita buat operator ternary. Jika $i sama dengan 1, berarti kita cetak kelas aktif. Selain daripada itu, kita cetak kosong. Kemudian nanti kelas aktif ini hanya tercetak satu kali. Karena nanti kita akan tambahkan ya, PHP tab $i plus. Jadi ketika dia sudah terjadi pengulangan, $i-nya sudah berubah menjadi 2. Ketika $i menjadi 2, berarti kelas aktifnya sudah tidak tercetak. Kita save dan refresh. Ini sekarang gambar ini muncul 3 kali ya. 3 kali baru dia berganti gambar. Berarti pengulangannya sudah benar ya. Ini sudah bisa kita delete. Sekarang kita ganti gambarnya. Nah ini, Ctrl B, kita copy saja dari index. Admin slide index. Kita cari linknya. Ini linknya. Kalian copy. Ctrl B, kita ganti linknya. Dan di paste. Untuk ALT-nya kita isi judul ya. Ini bisa di close judul. Ini juga kita ganti jadi judul. Kemudian di sini tadi datanya tuh deskripsi ya. Deskripsi. Dan ini link. Yang terakhir itu adalah tombol. Dan di save. Dan selanjutnya kita refresh. Nah, gambarnya sudah berubah ya. Siakat, kalau diklik dia mengarahkan ke siakat ya. Oh, ini perlu kita tambahkan target underscore blank supaya dia tidak menimpa halaman web kita. Kita back ya. Siakat, klik login mengarahkan ke siakat. Kemudian nantinya dia akan berubah menjadi PMB, mengarahkan ke PMB, dan terakhir itu Emacha ya. Dia mengarahkan ke Emacha. Kita refresh kembali. Ya, slide-nya sudah berfungsi ya, dan dia sudah dinamis. Kita sudah bisa mengganti-ganti datanya. Kemudian ini kalau kalian tidak gunakan, ini bisa dihapus ya. Dia tuh ada di sini, di bawahnya slide. Jadi ini bisa kalian hapus. Kalau kita refresh, dia sudah hilang. Nah. Kemudian ini about ya. Ini kalau ada waktu kita buat lebih dinamis. Kita next dulu ya ke bagian selanjutnya. Ya ini kita akan buat menjadi tampilan prodi ya. Ada 5 prodi. Ini about yang tadi kita lewati. Kemudian service. Kalian ganti komentarnya jadi prodi. And prodi. Dan untuk prodi ini ada icon, kemudian nama prodinya dan deskripsi prodi. Jadi kita buat lagi database-nya.
icon, judul, deskripsi, icon, judul, deskripsi, urutan, dan ID. Berarti ada 5 ya. Prodi. Ini 5. ID underscore prodi. Lupa auto increment. Kemudian prodi, deskripsi, icon, dan urutan. Varchar. Ini cukup 20 ya. Ini cukup juga 20, ini 128. Kemudian simpan. Sekarang di admin kita tambah lagi ya, menunya baru. Ctrl B. Ini bisa di close. Di template header. Ini kalian copy. Slide-nya kita rubah jadi prodi. Ini huruf besar ya. Refresh. Nah, kita cari lagi ikonnya di box icon. Kalian cari saja build. Nah, ini. Copy dan paste. Kemudian di refresh prodi ya. Untuk prodi ini belum ada yang mirip ya, karena kalau prodi dia tidak gunakan gambar. Tapi kita copy saja dari slide ya. Bisa di close. Sekarang kalian buat folder baru. Nama foldernya adalah prodi. Kemudian index, new file, index.php. Untuk halaman index, kalian bisa copy dari slide ya. Ctrl A, copy, kemudian di paste. Ctrl B, save. Kita edit dari atas slide-nya. Ini langsung kalian Ctrl D ya. Rubah jadi prodi. Save alt z. Ini huruf besar prodi. Yang pertama nama prodinya, deskripsi, kemudian icon dan urutan. Kalau foto tidak kita butuhkan, jadi di delete. Ini prodi, deskripsi, icon, urutan. Oh, ini foto ya, berarti dihapus. Linknya juga dihapus. Admin prodi ubah ya, sudah benar ya. Kalau kita refresh, tidak ada error. Klik halaman tambah. Sekarang kita buat lagi halaman tambahnya. Kalian copy dari prodi ya. Copy dari slide ya, kemudian di paste. Ctrl B, kita edit dari atas. Judul itu kalian Ctrl D, kalian rubah jadi prodi. Kemudian deskripsi tetap, tombolnya itu kalian Ctrl D, kalian rubah jadi icon. Untuk link ini dihapus ya. Terakhir itu adalah urutan. Karena gambarnya tidak ada, berarti ini bisa di delete. Jadi prodi, deskripsi, icon, ini link hapus, urutan dan gambarnya juga dihapus. Ingat ya, di sini tidak ada tanda koma. Slide-nya kalian blok ya. Ctrl D, berubah jadi prodi. Halaman tambah prodi. Kemudian untuk gambar, ini tidak kita gunakan ya. Jadi ini bisa di delete. Pertama prodi, kemudian deskripsi, icon, dan terakhir itu adalah urutannya.
Sekarang kita refresh. Sudah muncul ya. Tapi ini kita akan atur ya, atur tampilannya supaya lebih rapi. Jadi karena kita bungkus dengan call MD8, makanya dia hanya sebagian ya. Ini kalian hapus ya call MD8 nya. Kalau dihapus di atas, jangan lupa hapus juga penutup div-nya. Kemudian di save. Untuk prodi ini kalian gunakan call 12 supaya dia full satu layar. Ini juga call 12. Untuk icon dan urutan kalian Ctrl D, call MD strap 6 ya. Dan kita refresh. Sudah muncul ya. Kemudian ini jaraknya terlalu rapat ya. Kalian kasih gap ya. G strap 3. Refresh, sudah ada jaraknya. Untuk ikonnya, kita perlu lihat ya, template ini dia gunakan ikon apa. Jadi di halaman prodi tadi, ini ikonnya, BI Activity. Ini kalau tidak salah, itu Bootstrap ikonnya. Untuk kita bisa pastikan, kita lihat di header. Kita scroll ke atas, ini ya, ikonnya itu adalah Bootstrap icon. Kalau kalian tidak mau gunakan Bootstrap icon dan kalian ingin gunakan icon lainnya, kalian bisa ganti ya. Jadi kalau kalian mau cari, kita harus cari Bootstrap icon. Nah ini ikonnya. Nah kita tidak akan menggunakan Bootstrap icon ya. Kita akan tetap menggunakan box icon. Nah kita bisa isi datanya. Misalkan prodi sistemnya, sistem informasi. Kemudian deskripsinya seperti biasa, kalian copy dari teks generator. Copy. Kemudian urutannya urutan 1. Untuk ikonnya kita bisa cari ya. Nah ini kalian hapus build-nya. Kalian pilih saja di sini brand ya. Dan nanti kalian sesuaikan ikonnya yang mau kalian gunakan. Ini saya pilih saja acak ya. Saya pilih ikon meta, copy. Tapi untuk ikon itu yang kalian isi itu hanya ikonnya saja, tidak perlu kalian isi kelasnya juga ya. I kelas. Jadi ini kalian cut di dalam tanda kutip ya. Kemudian di paste dan submit. Datanya berhasil ditambahkan. Kemudian di sini yang kita cetak itu adalah nama kelasnya. Kalau kalian mau mencetak ikonnya langsung, Ctrl B, berarti untuk ikon ini kalian bisa bungkus dengan tag I ya, I tab, kemudian kelas. Nanti di dalam kelasnya baru kita paste ikonnya. Kalau di refresh, yang tercetak adalah ikonnya ya. Ya kita sudah berhasil membuat form tambahnya ya. Nanti next kita lanjut untuk buat ubah, hapus, dan bagaimana kita cetak di halaman beranda ya. Sekian untuk video kali ini.